Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama kita awali dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah, sebagaimana biasa, mari kita niat duduk iktikaf, berdiam diri di dalam masjid ini. Agar apa? Agar duduknya kita, diamnya kita di dalam masjid ini mendapatkan pahala, yaitu pahala iktikaf. Nawaitu iktikafan ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat berdiam diri iktikaf di dalam masjid sunnah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Sampailah pembahasan kita tentang taubatnya orang yang murtad. Di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah kita bahas tentang penyebab murtad. Maka sekarang yang kita bahas adalah taubatnya orang yang murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi daraini
Faslun yajibu ala man waqa'at minhu ar-riddatu al-'audu ilal Islam. Yajibu hukumnya wajib, alaman atas seseorang, waqa'at minhu yang seseorang itu telah murtad. Wajibnya apa? Al-'audu ilal islami, kembali kepada agama Islam. Fauran, seketika langsung kembali. Jadi wajib bagi orang yang terjerumus kepada perbuatan murtad, naudzubillah min dzalik, untuk al-'audu fauran, untuk kembali seketika itu kepada agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita main-main dengan urusan agama, urusan tauhid, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang murtad ini kalau sampai dia meninggal, mati masih dalam keadaan murtad, maka selama-lamanya dia akan di dalam api neraka. Maka kita berlindung kepada Allah dan menghimbau kepada saudara-saudara kita yang masih murtad, sadarlah, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah untuk segera kembali kepada agama Islam. Maka kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang yang telah terjerumus dengan murtad, maka wajib untuk fauran, segera kembali ilal islami, kepada agama Islam. Dengan cara apa? Binutki bisyahadataini, dengan segera mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat ketika dia sadar ketika perbuatan itu adalah perbuatan murtad, perbuatan yang bisa menghapus pahala sholatnya, bisa menghapus kebaikan-kebaikannya, maka segeralah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, dia harus wal ikla'u amma waqa'at bihi ar-riddatu, yaitu ikhlas, melepaskan diri, amma waqa'at bihi ar-riddatu, dari hal-hal perkara-perkara yang menyebabkan dia murtad. Jadi kalau ketika dia sudah syahadat, maka dia harus sadar, ya Allah, kenapa kemarin murtad? Apa yang menyebabkan dia murtad? Karena pertemanan, maka putus pertemanan itu. Kalau perlu jangan sampai ketemu lagi. Karena uang, diiming-imingi uang, dikasih sembako, putus. Karena apa? Yang jelas hal-hal yang menyebabkan dia murtad, maka ikhlas, lepaskan itu semua. Karena pertemanan, putus. Karena lingkungan yang tidak kondusif, tidak aman untuk menjaga akidah, pindah. Kalau perlu jual rumahnya, cari tempat yang aman, kondusif. Oke.
Pokoknya apa saja yang menyebabkan dia murtad. Ini yang kedua. Wa yajibu alaihi an-nadmu ala ma sadara minhu. Yang ketiga, kewajiban bagi orang yang terlanjur murtad setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian melepaskan diri dari perkara-perkara hal-hal yang menyebabkan dia murtad, dan yang ketiga menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan. Ya Allah, menyesal. Ya, basa Jawane napa? Getun. Kewetun. Menyesal kapok wis gak bakal baleni. Ya. Kenapa menyesal? Ya karena murtad itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang ada, Pak. Mondok 20 tahun, sholat mulai kecil, setelah balik mimpi basah, sudah keluar darah haid wanita. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu habis. Susah. Getun itu ditandai dengan susah. Ngerasa susah, ngerasa gelisah, ya Allah. Kayak apa kan gitu. Amalku yang kemarin itu kayak apa? Ya. Menyesal, sedih, dan jangan sampai nanti ada sesuatu itu kembali lagi. Nah ini, kalau tadi pertemanan, maka pertemanan putus. Kalau perlu ganti HP, kalau perlu pindah lagi keluar daerah supaya tidak ketemu teman-temannya. Ini bukti dari penyesalan. Dan yang keempat, wal azmu ala alla yauda alla yauda limislihi. Dan yang keempat, kewajiban orang yang murtad untuk bertekad bulat, berniat untuk tidak kembali lagi melakukan perkara tersebut. Nah ini penting. Ini syaratnya taubat. Taubatnya orang yang murtad. Kemudian yang wajib pula, nah ini taubatnya orang murtad ini. Wa qada'u ma fatahu minal wajibati syar'i fi tilkal muddati. Yang kelima, Pak, ketika dia sudah sadar mengucapkan 2 kalimat syahadat, melepaskan diri dari hal-hal yang menyebabkan dia murtad, menyesal, sedih, menjaga dirinya tidak akan kembali lagi, berniat, bertekad bulat, wis pokoknya aku mau kapok sudah saya. Ya. Berjanji tidak akan mengulang lagi. Yang kelima, mengqadha sholatnya. Daripada kewajiban-kewajiban syariat, sholatnya, puasanya, zakatnya, fitil kal muddati, ketika dia di waktu dia masih murtad. Berapa tahun murtad? 3 tahun. Ya selama 3 tahun sholatnya diqadha. Kalau perlu tidak usah sholat sunnah lagi sudah. Sholat yang fardu selama dia murtad 3 tahun diqadha. Bangun, ambil air wudu, usolli fardul maghribi qadhaan lillahi ta'ala. Usolli
fardhul isya'i qada'an lillahi ta'ala. Semuanya diqadha salatnya selama dia murtad itu. Puasanya pun demikian. Puasa Ramadan, zakatnya, kewajiban-kewajiban syariat. Nah, ini penting. Fa illam yatub wajabat istitabatuhu. Jika orang yang melakukan murtad tadi kalau tidak mau taubat, maka wajib untuk istitabah, minta kamu taubat, kasih tahu. Kok dia tidak mau taubat, maka wajib kita untuk mengarahkan, untuk ayo taubat, jangan sampai tidak taubat. Misal ada kasus kejadian satu keluarga murtad, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan akidah kita semua, amin ya rabbal. Satu keluarga murtad misalnya Pak, Bu, anaknya sadar, tapi bapak ibunya belum. Karena tiap hari, tiap bulan dikirimi sembako, dikirimi uang. Karena perekonomian itu lemah. Banyak enggak kayak gitu Pak? Oh banyak Pak. Ada dan banyak. Di daerah-daerah pelosok yang, makanya Nabi SAW mengingatkan, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir. Kadal faqru hampir saja kemiskinan itu bisa menyebabkan kekafiran. Miskin ilmu, miskin harta. Makanya dalam Al-Quran itu jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah iman, lemah ekonomi. Ini lemah ekonomi ini masih bisa diatur. Ini lemah iman, lemah pendidikan. Makanya pendidikan ini nomor satu, ilmu ini. Ada yang memaknai kadal faqru ayyakuna kufran, itu lemah keimanan, lemah ilmu. Sudah enggak di dunia miskin, di akhirat ciloko. Di dunia miskin, di akhirat celaka. Karena mohon maaf, di luar sana kejadian-kejadian yang semacam itu banyak terjadi. Namanya manusia ini Pak, kalau terus dikasih kebaikan-kebaikan, pasti nurut. Karena itu sudah kaidah, al-insanu abdul ihsan. Menungso iki kaulone kebaikan. Kalau kita sering dibuat baik, ada orang berbuat baik sama kita, lama-lama kita luluh hati kita. Nggih napa nggih? Apalagi wong desa sudah ekonominya lemah, ndak ada yang merhatikan, ndak ada yang nyantuni, ndak ada yang cuek. Datanglah orang-orang dengan gaya-gaya modus, panjenengan nanti tiap bulan tak kirimi beras, sembako, tak cukupi sedaya kebutuhannya. Tapi nanti jenengan tiap hari Ahad, hari Minggu ikut saya ya.
Allah, banyak itu Pak, pelosok-pelosok, pelosok-pelosok daerah perbatasan itu, lereng-lereng gunung itu, keluar masuk. Kita dulu sering daerah Malang, perbatasan yang campur agamanya. Tidak ada dai, tidak ada ustadz yang berdakwah di sana. Tidak betah. Makanya orang yang berjuang itu ya kudu berkorban ya. Allah ya. Jadi kefakiran, kemiskinan itu bisa menyebabkan kekufuran. Maka ayo kita jangan sampai kita di dunia sudah miskin terus tidak sholat lagi loh. Di akhirat tuh kayak apa nanti? Ciloko 2 kali. Nggih. Makanya orang tua kan yang berusaha pendidikan ini pokoknya sebisa mungkin anaknya kudu iso ngaji, kudu bisa belajar ilmu. Jangan dibeda-bedakan nggih. Ilmu akhirat, ilmu formal dunia tidak semuanya sama. Islam tidak membeda-bedakan ilmu formal sekolah sama ilmu diniyah agama, tidak sama. Semuanya sumbernya ilmu dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kita bisa gunakan semua ilmu itu dalam rangka mencari ridhonya Allah untuk menggapai husnul khatimah. Aja dibeda-beda, tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, kalau kita pengen hidup di dunia enak, selamat, bahagia, pakai ilmu. Kita pengen hidup di akhirat nanti bahagia, selamat, ya pakai ilmu. Dan pengen dunia akhirat selamat, ya pakai ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata Imam Hasan Al-Basri, fid dunya hasanah itu tambahnya ilmu dan bisa ibadah. Itu fid dunya hasanah. Ya wa fil akhirati hasanah, ya kita selamat dari bisa melewati siratal mustaqim. Ya, masuk surga itu wa fil akhirati hasanah. Maka ilmu ini penting. Selanjutnya tadi sudah paham nggih taubatnya orang yang murtad. Nah, fa illam yatub wajib istidabatu. Jika orang yang murtad itu tidak mau bertobat, maka wajib diminta untuk bertobat. Nah, sekarang kalau satu keluarga tadi, satu keluarga kena murtad, naudzubillah min dzalik. Anak-anaknya sudah beres, sudah taubat kembali ke agama Islam. Tinggal orang tuanya ini kadang-kadang. Kayak apa ya, kalau seperti ini? Anak tidak mungkin, tidak bisa anak itu menasihati orang tua, tidak bisa. Kenapa? Karena anak itu di mata orang tua ya tetap anak. Kayak apa caranya agar anak ini bisa pinjem lisannya siapa? Misalnya orang tua itu masih segan dengan ulama atau tokoh di kampungnya gitu, maka bilang ke tokoh ulama atau tokoh siapa yang ditokohkan yang masih disegani. Karena seorang anak itu selamanya di mata orang tua ya tetap anak, dianggap lucu kalau anak memberi masukan nasihat sama orang tua, kadang-kadang gitu. Maka kayak apa caranya? Ini orang tua yang masih dalam keadaan dunia kegelapan, masih tertutup mata hatinya,
Maka minta tolong sama orang yang dihormati, disegani oleh orang tua kita, Pak Kiai, Pak Ustadz, Habib, atau tokoh-tokoh masyarakat. Saya minta tolong pinjem lisannya panjenengan. Tolong orang tua saya dikasih masukan, diminta untuk taubat kembali ke agama Islam. Misalnya seperti itu. Sama kalau ada seorang tokoh ulama yang bersalah, kiai atau habaib, jangan kita sebagai muhibbinnya, pecintanya yang ngasih masukan, jangan. Minta tolong sama orang yang lebih sepuh, lebih dimuliakan, lebih disegani. Ada habib, ada kiai kok keliru lakune, ya habib kiai juga manusia, bukan nabi, juga punya salah. Maka minta sama habaib atau sesama kiai untuk ngasih masukan, nasihat, atau orang yang disegani, kita pinjem lisannya, seperti itu. Gitu. Nah itu kan ilmu tua itu Pak, tidak ada di kitab kayak gitu. Gitu. Gurunya minta tolong, gurunya Pak Kiai ngapunten, muridnya panjenengan itu yang di kampung situ ada kelirunya. Kita sebagai masyarakat tidak berani negur, tidak berani ngasih masukan. Datangi gurunya, sowan. Panjenengan kan gurunya yang masih digugu ucapannya, ditiru tindak lampaunya. Monggo guru, ada muridnya jenengan sudah mulai anak gitu, gitu. Tapi 4 mata, jangan di depan khalayak ramai. Gitu. Ya, karena itu privasi urusan ya. Nah, ini sama, ini contoh ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada hal penting juga yang perlu diperhatikan ketika orang yang murtad itu sudah taubat. Wala yuqbalu, dan tidak akan diterima. Apanya yang tidak diterima? Minhu, darinya, dari orang yang murtad. Ini lihat bahayanya orang yang murtad Pak. Wala yuqbalu, dan tidak akan diterima minhu, darinya orang yang murtad, illal Islam, kecuali dia kembali kepada agama Islam. Ini sangat-sangat mengerikan, mengkhawatirkan. Sholatnya tidak diterima, persaksiannya tidak diterima, semuanya tidak diterima, kecuali orang yang murtad itu kembali kepada agama awil qatlu, atau dihukum mati, disuruh taubat tidak mau. Sesepuh, tokoh-tokoh ulama, para kiai, para sesepuh sudah minta panjenengan taubat, bertenang salam, tidak bisa seperti itu. Monggo taubat, mumpung masih hidup. Karena tidak akan diterima segala amalnya dari orang yang murtad kecuali dia kembali kepada agama Islam. Awil qatli, atau, nah di sini atau, ini bukan solusi terakhir, atau dihukum mati, dijatuhi hukuman mati. Kok dia takut? Tidak. Oh, aku kemarin itu karena dapat bantuan sehingga aku murtad, terus aku tak balik, getun. Ya sudah, jangan dihukum mati, karena dia sudah sadar menyesal gitu, oke. Wayab dulu dan batal. Ini penyebabnya murtad ini. Wayab dulu dan tidak sah. Sebab murtadnya ini apa yang tidak sah? Saumuhu, puasanya orang yang murtad. Kalau dia masih murtad ya segera suruh taubat. Karena sebab murtad puasanya tidak diterima, wa tayammumu, dan tayamumnya
wa nikahuhu, dan nikahnya qabla dukhuli, sebelum terjadi hubungan badan biologis. Ya. Puasanya tidak batal, puasanya tidak sah, Pak. Tayamumnya tidak sah, sholatnya lagi, nikahnya sebelum terjadi hubungan biologis. Wa qada ba'dahu, begitu juga setelahnya, begitu juga setelah nikah, setelah berhubungan badan. Illam ya'ud ilal Islam, kecuali jika dia kembali kepada agama Islam, fil iddati, di masa iddahnya. Jadi ada wanita itu yang kalau habis diceraikan ada masa iddahnya. Tidak boleh dilamar dulu, selesaikan dulu masa iddahnya. Berapa bulan masa iddah itu? 4 bulan berapa hari? Okay. Ada janda jangan langsung dilirik, nunggu selesai dulu masa iddahnya. Okay. Rondo ditinggal mati bojone atau janda yang diceraikan, jangan dulu. Itu ada masa iddahnya. Apa sih tujuannya masa iddah itu? Untuk membersihkan rahim, supaya rahimnya itu benar-benar bersih, tidak ada anak yang di dalamnya. Kalau masa iddahnya belum selesai kok dilamar, dinikah, nanti kok ternyata di dalam rahimnya itu ada sperma yang jadi seorang jabang bayi, maka nanti nasabnya tidak jelas. Iki anak sapa? Lho salahmu dhewe mau rabi sadurunge. Kalau dia hamil, maka masa iddahnya selesai ketika dia lahir. Karena udah jelas hamil 2 bulan, ternyata suaminya kecelakaan. Maka masa iddahnya ketika sudah bayi lahir, ya sudah masa iddahnya dengan keluarnya seorang bayi. Tapi yang belum ada tanda-tanda, makanya masa iddah itu ditunggu sampai habis, baru panjenengan bapak-bapak yang siap tanggung jawab monggo dilamar, ojo digudo, dilamar. Nggih Bu, nggih. Izine Bu. Nah, supaya jelas nasabnya itu nanti, bersih rahimnya. Begitu diisi, oh jelas ini tadi nikahnya sebelum sesudah masa iddah. Penting Pak nasab itu, karena nanti masalah waris mewaris, masalah ini keturunan siapa, keturunan ini kiai apa keturunan ini bajing seng, kan tidak tahu. Nah ini, jadi orang yang murtad itu puasanya, tayamumnya, nikahnya sebelum terjadi hubungan biologis batal. Bahkan setelah berhubungan biologis pun tidak sah, hukumnya batal jika tidak kembali ke dalam agama Islam dalam masa iddah. Wala yasihu, dan tidak sah akdun nikahihi, tidak sah juga akad nikah yang dilakukan oleh orang yang murtad. Hukumnya tidak sah. Wa yahrumu dhabihahu, dan haram sembelihannya, tidak sah. Dalam keadaan murtad pengen kurban atau pengen nyembelih ayam kampung, tidak sah sembelihannya. Wala yarisu, dan tidak bisa mewaris. Wala yurasu, dan diwarisi, tidak bisa mewaris dan tidak bisa dan tidak diwarisi, tidak dapat warisan. Wala yusalli alaihi, seumpama dia sampai meninggal dia masih dalam keadaan murtad, maka
disebutkan dalam kitab ini wala yusalli alaihi, mayatnya tidak usah disolati, wala yuksalu, tidak usah dimandikan, wala yukfanu, dan tidak perlu dikafani jarno, wala yudafinu, tidak perlu dikuburkan. Begitu hinanya, nggih. Sudah dinasihati mumpung masih hidup, monggo. Wa maluhu, seumpama dia meninggalkan harta yang banyak, bagaimana? Wa maluhu fa', maka harta bendanya menjadi harta fa', kembali ke baitul mal. Ya. Menjadi harta fa'. Ya. Itu konsekuensinya bagi orang yang masih murtad. Ya. Jadi perempuan yang murtad tidak boleh dinikah, Pak. Kepincut saking cantiknya misalnya. Apakah boleh menikahi perempuan murtad dinikah oleh laki-laki yang Jawabannya wala yasihu, tidak sah nikahnya. Tidak sah berarti tidak boleh. Tidak sah akad nikahnya terhadap orang muslim atau yang lainnya jika wanita itu masih murtad. Ya, tidak boleh. Nah, harta fa' itu harta apa tadi? Seumpama dia tadi murtad sampai dalam keadaan meninggal masih, ya naudzubillah min dzalik, dan kebetulan dia orang yang sugih, maka wa maluhu, hartanya bagaimana tadi? Hartanya jadi harta fa'. Harta fa' itu harta yang dihasilkan dari orang kafir tanpa melalui jalur peperangan, itu harta fa'. Seperti jizyah. Jizyah itu harta yang diambil dari orang kafir sebagai imbalan dari mencegahnya umat Islam jangan sampai memerangi orang kafir yang tinggal di negara Islam. Dia bayar pajak atau bayar jizyah kepada pemerintah Islam supaya dirinya, keluarganya, anak turunnya, hartanya, darahnya jangan ditumpahkan, jangan diganggu, karena dia sudah mengikat janji dengan pemerintah Islam untuk membayar jizyah, pajak. Nah, harta fa' itu gitu. Harta fa' itu hartanya orang kafir yang dihasilkan dari orang kafir, bukan melalui perang. Kalau ghanimah kan melalui perang. Kafir, wong Islam. Nah, ini. Kenapa dalam Islam ada istilah ghanimah? Apakah Islam itu merampas rakus harta? Enggak, gini. Harta ghanimah itu orang kafir, orang Islam perang. Zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, orang Islam menang. Orang kafir kan kalah, banyak yang mati, yang masih hidup lari. Maka harta bendanya, istrinya, anaknya boleh diambil. Senjatanya, bondoi, hartanya, kudanya, ontanya, senjata tombak yang mahal-mahal diambil. Apakah orang Islam rakus, bengis, jahat? Tidak. Gini Pak, seumpama ini hartanya, senjatanya kalau tidak diambil, meskipun orangnya sudah mati atau sebagian yang hidup sedikit yang kalau kabur, satu saat harta bendanya ini masih bisa digunakan oleh orang kafir untuk menyerang orang Islam. Maka di sini hikmahnya gitu. Kenapa? Ketika perang orang kafir kalah, hartanya diambil jadi harta rampasan atau harta ghanimah, supaya senjata atau hartanya ini dilemahkan kekuatannya supaya tidak bisa melawan orang
Islam. Toh hasilnya nanti dibagikan kepada orang Islam yang berhak membagi, yang berhak mendapatkan, seperti itu. Maka harta fai pun demikian, ya. Harta fai ini hartanya orang kafir, ya, harta yang dihasilkan dari orang kafir tanpa melalui jalur peperangan. Maka harta fai ini juga gitu, nanti diserahkan ke Baitul Mal untuk dikelola oleh orang-orang Islam. Paham gitu? Nah, ini masalah kewajiban orang yang perbuatannya murtad. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal membahas tentang kewajiban orang yang mukallaf. Nah, tadi sudah selesai beberapa pasal melalui penyebab murtad, terus taubatnya orang yang murtad. Sekarang kita masuk kewajiban orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah masuk Islam dan sudah baligh. Faslun yajibu ala mukallafin ada'u jami'i ma aujaballahu alaihi. Kewajiban bagi setiap orang mukallaf untuk melaksanakan semua yang menjadi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Apa saja kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada orang mukallaf? Apa saja, Pak? Wa yajibu alaihi ayyu'addiyahu, dan wajib bagi orang mukallaf ayyu'addiyahu, untuk melaksanakan ala ma amarallahu bihi, melaksanakan segala perintah Allah, minal ityani, yaitu melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, bi arkanihi, melaksanakan atau memenuhi rukun-rukunnya ibadah, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya ibadah, wa yastaniba, dan menjauhi mubtilatuhu, perkara-perkara yang membatalkannya. Kita ini sudah mukallaf. Mukallaf itu berarti sudah baligh, sudah wajib melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan. Sholat, berarti kalau belum bisa caranya sholat, ya cari ilmunya sholat. Belajar. Wajib puasa, berarti wajib belajar ilmunya puasa. Wajib nyambut gawe, bekerja, berarti wajib belajar ilmunya bekerja menurut syariat Islam. Oh, kaya ngene, gak oleh, gak boleh membohongi karena ada unsur yang seperti itu. Nah, kewajiban orang mukallaf ini insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang.